Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Fitrianisa dengan NIM 0578868853. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 saya, yaitu tentang implementasi struktur data, stack, QU, dan juga algoritma quicksort menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, pada program ini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Kemudian pada tugas ini terdapat 3 materi utama, yaitu yang pertama ada struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out. Yang kedua itu ada struktur data QU dengan metode VIVO, yaitu first in first out. Nah, kemudian yang ketiga itu ada algoritma quicksort untuk pengurutan data. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan isi kode program secara detail, serta saya akan menjelaskan hasil output programnya. Struktur data sendiri itu adalah merupakan cara penyimpanan, mengatur, dan juga mengelola data dalam komputer agar data dapat diproses secara efisien. Nah, dalam pemrograman, struktur data itu sangat penting karena dapat membantu mempercepat proses pengolahan data, kemudian mempermudah pencarian data, penghematan penggunaan memori, dan juga membuat program lebih terstruktur. Nah, pada tugas kali ini itu saya menggunakan 2 struktur data, yaitu stack dan juga QU. Nah, materi stack itu yaitu stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO, last in first out, atau juga data yang terakhir masuk itu adalah akan menjadi data yang pertama keluar. Kemudian contoh stack dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tumpukan buku atau barang yang terakhir diletakkan di atas akan diambil terlebih dahulu. Kemudian pada stack terdapat 2 operasi utama, yaitu ada push atau menambahkan data dan juga ada pop, yaitu mengambil data paling atas. Nah, stack ini biasanya banyak digunakan pada fitur undo dan juga redo, browser history, dan juga pemanggilan function pada program. Kemudian untuk QU sendiri adalah merupakan struktur data yang menggunakan konsep VIVO atau first in first out. Nah, artinya itu adalah data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Nah, contoh QU itu seperti antrian kasir, maka orang yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian operasi utama QU itu ada NQU atau menambahkan data, yang kedua itu ada DQU atau mengambil data paling depan. Nah, kemudian QU itu biasanya digunakan pada sistem antrian, printer, atau juga scheduling CPU, atau juga sebagai pengiriman data jaringan. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang shorting. Shorting ini adalah proses pengurutan data. Tujuan shorting ini yaitu untuk mempermudah pencarian data, mempercepat pengolahan data, membuat data lebih rapi dan juga terstruktur. Nah, pada tugas kali ini itu yaitu menggunakan quicksort. Quicksort sendiri adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer. Artinya data dibagi menjadi beberapa bagian kecil lalu diurutkan secara bertahap. Nah, quicksort ini bekerja menggunakan pivot atau juga bisa disebut dengan nilai pembanding. Nah, cara kerja quicksort sendiri itu yaitu satu, memilih pivot, yang kedua membandingkan data dengan pivot, yang ketiga data yang lebih kecil dipindah ke kiri, kemudian data yang lebih besar dipindah ke kanan, kemudian proses dilakukan terus sampai seluruh data terurut. Nah, kemudian setelah penjelasan materi, saya di sini akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat. Nah, pertama-tama di sini ada import Java util stack, import Java util QU, dan juga import Java util linked list, dan juga import Java util arrays. Nah, pada bagian ini itu disebut dengan import library. Nah, fungsinya itu yaitu untuk mengambil fitur bawaan Java agar dapat digunakan di program. Nah, jadi untuk import Java util stack ini adalah digunakan untuk memakai struktur data stack. Kemudian yang kedua ini digunakan untuk memakai QU. Yang ketiga ya ini itu yaitu digunakan sebagai implementasi QU. Dan juga yang terakhir ini digunakan untuk menampilkan array menggunakan array toString ya. Kemudian di sini itu ada public class tugas 2. Nah, di sini itu public class tugas 2 ini untuk membuat kelas utama bernama tugas 2. Kemudian dalam Java itu biasanya nama kelas itu harus sama dengan nama file. Jadi nama file itu harus tugas 2 Java. Kemudian di sini itu ada main method ya, atau public static void main string args. Nah, di sini itu main method adalah bagian pertama yang dijalankan saat program dibuka. Kemudian semua program utama itu ditulis di dalam metode ini.
Kemudian yang selanjutnya itu ada sistem out print in ini, yaitu digunakan untuk menampilkan judul pada outputnya nanti. Selanjutnya di sini ada untuk membuat objek stack. Nah, stack integer stack sama dengan new stack. Nah, penjelasannya itu yaitu stack bertipe integer ya. Kemudian jadi hanya bisa menyimpan angka saja. Kemudian stack ini itu variabelnya objek stack. Kemudian yang stack ini ya tadi. Kemudian selanjutnya ada new stack yang sini. Nah, itu digunakan untuk membuat stack yang kosong. Jadi keseluruhan kode berarti membuat stack kosong bertipe integer. Kemudian di sini ada in data stack sama dengan angka-angka ini. Nah, array ini itu digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, data ini nanti dimasukkan ke stack. Kemudian jumlah data yang ada ini adalah 8 sesuai dengan soal yang ada ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kode for in data atau data stack. Nah, ini adalah perulangan untuk for each ya. Nah, artinya itu berarti program mengambil data satu persatu dari si array yang tadi itu. Kemudian ada stack push data. Nah, metode push ini digunakan untuk menambahkan data ke stack. Nah, urutan data yang masuk nanti itu adalah 10, 20, 30 sampai dengan ke 80. Karena stack itu menggunakan LIFO, maka 80 itu menjadi posisi yang paling atas. Kemudian selanjutnya adalah ada sistem out print in push plus data di sini. Nah, digunakan untuk menampilkan data yang sedang dimasukkan. Contoh outputnya itu nanti akan push titik 210, push titik 220, push titik 230 seperti itu. Selanjutnya itu ada kode sistem out print in stack ya. Nah, di sini. Kemudian ini tuh yaitu nanti outputnya itu akan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Nah, data yang paling kanan adalah data yang paling atas. Nah, kemudian di sini itu ada proses pop. In pop data sama dengan stack pop. Nah, di sini itu stack pop ini yaitu digunakan untuk mengambil data yang paling atas. Nah, karena jadi tadi konsep stack itu LIFO, maka data 80 akan keluar pertama. Kemudian di sini untuk menghasilkan pop yang tadi, menggunakan si sistem out print in data yang di pop plus pop data. Nah, outputnya itu nanti akan data yang di pop yaitu 80. Nah, selanjutnya itu ada isi stack setelah pop ya. Nah, isi stack setelah pop ini itu yaitu outputnya nanti akan 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 karena angka 80 sudah keluar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program QU-nya. Yang pertama itu ada QU integer QU sama dengan new linked list. Nah, di sini itu program ini itu digunakan untuk membuat QU bertipe integer sama seperti yang stack yang tadi ya. Nah, kemudian untuk membuat data QU, di sini ada data in data QU. Nah, di sini datanya yaitu angka-angkanya. Nah, data ini itu dimasukkan nanti ke si QU ya. Kemudian selanjutnya ada NQU data. Nah, NQU data ini menggunakan kode program ini QU over data. Nah, metode over ini itu digunakan untuk NQU atau juga menambahkan data. Nah, urutan masuknya nanti itu adalah 11, 22, 33 dan juga seterusnya. Selanjutnya untuk menampilkan isi QU. Nah, jadi outputnya nanti itu 11, 22 sampai ke 88. Nah, data paling kiri itu adalah data yang paling depan. Kemudian selanjutnya itu ada DQU data. Nah, DQU data itu di sini ya menggunakan integer DQU data sama dengan QU sama dengan titik pol. Nah, penjelasannya itu QU pol ini itu digunakan untuk mengambil data paling depan. Nah, karena QU itu menggunakan FIFO, maka nanti angka 11 itu akan keluar paling pertama. Nah, QU itu setelah DQU, nanti outputnya itu akan 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan juga 88. Kenapa? Karena si angka 11-nya tadi itu sudah keluar. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang si quick short-nya di sini ya. Nah, quick short-nya itu pertama saya membuatnya array dulu. Membuat array-nya itu dengan integer r sama dengan angka-angka yang di sini. Nah, array ini berisi data yang akan diurutkan. Kemudian tampilan data awalnya itu menggunakan kode program array toystring ya. Nah, nanti itu akan menggunakan array toystring. Nah, digunakan untuk menampilkan array. Selanjutnya itu untuk menjalankan quick short. Nah,
Jadi si kodenya itu yaitu quick short R, ini yang sebelah sini. Nah, R di sini itu untuk array. Nah, kemudian 0 ini di sini itu untuk indeks awal. Nah, R length ini di sini yaitu untuk indeks yang akhir. Kemudian ada metode quick short. Nah, pada public static void quick short integer ini di sini. Nah, ini itu metode ini berarti bekerja secara rekursif ya. Rekursif itu yaitu metode di mana memanggil dirinya sendiri sampai data selesai diurutkan. Selanjutnya itu adalah untuk menentukan pivot ya. Nah, pivot ini di sini integer pivot array. Nah, pivot ini diambil dari data paling akhir array. Kemudian ada integer untuk membandingkan data. Nah, untuk membandingkan data ini menggunakan ini if rj pivot. Nah, fungsinya itu untuk mengecek apakah data lebih kecil dari pivot. Jika lebih kecil maka nanti data dipindah ke kiri. Kemudian jika lebih besar nanti data akan tetap di kanan. Nah, lanjut yaitu di sini ada intem ri sama dengan rj sama dengan tem. Nah, ini itu digunakan untuk menukar posisi data. Nah, kemudian nanti hasil sortingnya itu adalah output akhirnya itu adalah 11, 22, 23, 34, 45, 67, 89, dan juga 90. Artinya nanti berarti data itu berhasil diurutkan dari kecil dan ke besar ya. Nah, di sini saya akan merun dulu program yang sudah saya buat. Sebenarnya tadi udah ya, tapi nggak apa-apa kita run sekali lagi. Nah, di sini successful ya, build successful. Nah, di sini juga sudah terlihat ada stacknya LIFO, proses pushnya, isi stack sebelumnya, data yang di pop, isi stack sesudah pop, kemudian ada QU-nya juga, isi QU sebelum DQU, data yang di DQU, isi QU sesudah DQU, kemudian ada quick short-nya, data sebelum diurutkannya ini, kemudian data yang sesudah diurutkannya ini. Mungkin jadi kesimpulan dari video kali ini itu bahwa adalah stack itu menggunakan metode LIFO, last in first out, kemudian QU itu menggunakan metode FIFO, first in first out, dan juga quick short itu digunakan untuk mengurutkan data secara cepat dan juga efisien. Nah, melalui tugas ini itu saya dapat memahami struktur data, shorting, array, metode looping, dan juga rekursi dalam Java. Mungkin sekian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.